Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalik. Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan dan Allah jadikan sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi jemaah sekalian, puasa Ramadan bukan sekedar wajib, tapi rukun Islam. Artinya termasuk bagian yang paling penting dalam agama Islam. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Maka ayat ini jelas kewajiban berpuasa karena Allah menegaskan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan jemaah sekalian, untuk memerintahkan kita berpuasa, Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Karena puasa itu memang tidak mudah, harus menahan diri, sehingga yang bisa melakukannya hanyalah orang-orang yang beriman. Maka Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Namun agar kita tidak merasa berat, Allah mengatakan ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini diantara hikmahnya, kata para ulama, agar kita tidak merasa berat berpuasa. Kenapa? Karena kalau orang-orang sebelum kita bisa, kita tentu harus lebih bisa lagi dong. Karena kita umat Islam lebih mulia daripada mereka. Sebab Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Maka umat beliau pun adalah umat yang lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Iya. Jadi puasa itu pun ada dalam agama Yahudi dan Nasrani yang asli, yang Allah turunkan kepada mereka. Entah sekarang mereka masih puasa atau tidak, Allahu a'lam. Yang jelas mereka pernah diperintahkan berpuasa dan mereka berpuasa. Kalau mereka bisa, maka kita harusnya lebih bisa lagi. Kemudian Allah ingatkan tujuan kita berpuasa menggapai derajat ketakwaan. Sebab yang masuk surga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada penjelas-penjelas tentang petunjuk itu dan pembeda, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu juga sangat dianjurkan di bulan Ramadan kita meningkatkan bacaan Al-Quran sampai khatam. Lebih banyak khatamnya lebih bagus. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Menyaksikan bulan di sini maknanya dia melihat langsung atau dia mengetahui bulan Ramadan telah masuk, walaupun dia nggak melihat langsung tanda masuknya bulan Ramadan, yaitu bulan atau munculnya hilal, sebagaimana akan kita terangkan nanti. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya puasa karena Allah memerintahkan siapa yang melihat bulan atau mengetahui bulan Ramadan telah masuk, hendaklah dia berpuasa.
Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa haji baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi disebutkan dalam hadis ini bahwa puasa adalah rukun Islam yang keempat. Walima rawahu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah, semoga Allah meridai beliau, anna a'rabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's, bahwasannya seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya kusut masai. Faqala ya Rasulullah, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyami, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari ibadah puasa. Qala syahru Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, Arab Badui itu bertanya lagi, apakah ada puasa yang lain atasku selain itu? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau melakukan puasa sunnah. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ini jemaah sekalian dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan puasa itu wajib, dan puasa termasuk salah satu rukun Islam. Wa qad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam, dan umat Islam juga sepakat atas wajibnya puasa Ramadan, dan bahwa puasa Ramadan salah satu daripada rukun Islam. Allati ulimat minad din bid-darurah, yang diketahui secara pasti dari agama ini. Artinya tidak mungkin tidak ada seorang muslim yang tidak tahu, nggak mungkin, kecuali dia baru masuk Islam, atau mungkin hidup di daerah terpencil sekali, nggak pernah ada dai yang datang ke sana. Tapi kalau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tidak mungkin tidak kalau dia tidak tahu, nggak mungkin. Ini makna diketahui dari agama ini secara jelas, pasti. Wa anna munkirahu kafirun, dan bahwasannya orang yang mengingkari kewajiban puasa, dia kafir. Murtaddun anil Islam, dan murtad keluar dari agama Islam. Jadi jemaah sekalian, orang yang tidak berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama, dia nggak puasa, tapi dia masih mengakui kewajiban puasa. Maka dia disebut pelaku dosa besar, yang sangat besar, karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Bukan sekedar kewajiban, tapi rukun Islam. Yang kedua, dia nggak puasa, dan dia pun mengingkari adanya syariat puasa. Ya, misalkan dia mengatakan nggak ada tuh syariat puasa, itu hanya Islam Arab. Islam Nusantara nggak ada. Adanya puasa muti supaya dapat tenaga dalam. Ini sihir, perdukunan, kufur. Tenaga dalam, ilmu kebal dan lain-lain. Misalkan dia mengingkari seperti itu, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan ulama juga sepakat dia kafir. Sebagaimana disebutkan di sini, fa thabata bidzalika fardiyatus shaumi bil kitabi was sunnah wal ijma'. Maka penetapan wajibnya puasa
itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu. Dan kaum muslimin sepakat, maksudnya ulama Islam seluruhnya sepakat atas kafirnya orang yang mengingkari kewajiban puasa. Bahkan orang seperti ini, dia puasa pun gak ada gunanya. Walaupun dia puasa, tapi dalam hatinya dia mengingkari syariat puasa atau kewajiban puasa, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama. Nggak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kita buka buku fikih ulama 4 madhab, semuanya mengatakan pendapat yang sama. Orang yang mengingkari satu syariat, ini berlaku untuk semua syariat. Syariat yang jelas, siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Jadi jemaah sekalian, bedakan antara yang sekedar tidak puasa dan yang mengingkari syariat puasa. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kekafiran. Dan ini berlaku untuk amalan-amalan yang lain. Haji juga begitu. Siapa yang tidak mau haji padahal uangnya banyak, ada kemampuan, tapi dia masih mengakui kewajiban haji, maka dia disebut pelaku dosa besar. Walaupun dia pergi haji, tapi dia mengingkari syariat haji, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan semua amalan seperti itu, bahwa sekedar meninggalkannya tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, kecuali dia mengingkari disyariatkannya amalan itu. Dan pengecualian yang kedua adalah solat. Solat, pendapat yang paling kuat, dua-duanya kafir, yang meninggalkannya dan mengingkari kewajibannya. Walaupun yang pendapat kafirnya orang yang meninggalkan solat tanpa mengingkari kewajibannya ada khilaf ulama, tapi dalil-dalil menunjukkan pendapat yang paling kuat dia juga kafir, sama. Selain solat, sekedar ditinggalkan puasa, zakat, haji, tidak menyebabkan pelakunya kafir, kecuali dia mengingkari kewajibannya. Ya. Insyaallah ta'ala nanti lebih jelas akan kita bahas tentang solat pada babnya. Baik, jadi sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, mengingkari satu ajaran syariat, pelakunya itu kafir. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, kita masuk permasalahan yang ketiga, aqsamus siyam, macam-macam puasa. As-siyamu qismani, puasa itu ada dua macam, wajibun wa tatawwu'un, puasa wajib dan puasa sunnah. Wal wajib yanqasimu ila thalathati aqsamin, dan puasa wajib terbagi menjadi 3 macam. Shaumu ramadana, yang pertama puasa Ramadan. Shaumul kafarati, yang kedua puasa kafarah. Shaumun nadar, yang ketiga puasa nazar. Jadi ini 3 macam puasa wajib: puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Adapun pembicaraan kita itu sebatas puasa Ramadan saja. Wa fi shaumi tatawwu, dan juga puasa tatawwu. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'iha. Adapun puasa yang lain yaitu kafarah dan nazar, insyaallah kita akan bicarakan di babnya tersendiri. Ada bab-babnya insyaallah taala. Baik. Jadi ini secara garis besarnya pembagian puasa. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, kita masuk permasalahan yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati saumihi. Keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmah disyariatkan puasanya. Fadluhu, keutamaannya diantaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan puasa bulan Ramadan, yaitu pengampunan dosa. Ini jemaah sekalian yang kita harapkan dari setiap amalan kita. Dosa-dosa kita diampuni. Karena ini syarat mutlak masuk surga. Kalau diampuni dosa kita dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan karena banyaknya amalan kita, tapi karena kita sudah diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Apakah amalanmu tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Maka Nabi SAW menegaskan, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa maghfiratin. Sama, tidak pula aku. Amalanku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga, melainkan aku masuk surga karena Allah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kita kejar. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa-dosa yang diampuni dengan amal-amal soleh termasuk puasa hanyalah dosa-dosa kecil. Lalu solusinya bagaimana? Agar dosa-dosa besar juga diampuni. Solusinya adalah taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam dalil berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut, dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat dosa-dosa yang diampunkan dengan sebab amalan hanyalah dosa-dosa kecil. Sehingga agar diampuni dosa-dosa besar kita harus disertai dengan taubat. Dan tidak diragukan lagi, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk bertobat. Walaupun jangan sampai kita bertobat tunggu bulan Ramadan. Kita tidak tahu, walaupun bulan Ramadan tidak lama lagi, apakah kita masih akan berjumpa dengannya atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Taubat itu adalah kewajiban setiap waktu sepanjang masa. Bahkan para ulama mengatakan menunda taubat berarti menambah dosa. Jadi kalau ada orang yang terjerumus dosa, dia bukan hanya wajib bertobat, dia juga wajib bertobat dengan segera. Sehingga kalau dia menunda taubat, maka dia harus bertobat dari 2 dosa sekaligus. Dosa yang sebelumnya dia lakukan ditambah bertobat dari dosa menunda taubat. Jadi nggak boleh menunda-nunda taubat. Namun tidak diragukan lagi, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk bertobat. Karena saat itu pintu-pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sehingga jemaah sekalian, orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, dosanya lebih besar. Ini yang harus kita pahami. Bukan hanya amal ibadah Allah lipat gandakan, tapi juga dosa. Berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena berarti dia tidak memuliakan bulan yang Allah muliakan. Dia pandang remeh bulan Ramadan. Dan juga karena faktor-faktor dia berbuat dosa sudah berkurang. Ini 2 sebab dari sebab-sebab
dosa kecil menjadi besar, atau dosa yang sudah besar bertambah besar? Pertama, karena kemuliaan waktu. Contohnya bulan Ramadan, begitu pula 10 awal Dzulhijjah. Berbuat dosa di hari-hari itu lebih besar. Termasuk juga kemuliaan tempat. Contohnya di masjid atau di tanah haram, tanah suci Makkah dan Madinah. Berbuat dosa di situ lebih besar dosanya. Karena itu menunjukkan dia tidak memuliakan apa yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, karena faktor pendorong berkurang. Makanya anak muda berzina belum nikah dosa besar. Tapi kalau dia sudah nikah dosanya lebih besar lagi. Sehingga hukumannya berbeda kan? Kalau dia sudah nikah berzina sampai hukuman mati. Kalau belum nikah tidak sampai hukuman mati, walaupun hukumannya berat. Dicambuk 100 kali, dipenjara setahun. Tapi kalau dia sudah nikah hukumannya hukuman mati, dilempari batu sampai mati. Dan kalau dia bukan anak muda lagi, sudah orang tua, dosanya lebih besar lagi. Jadi dosa yang sama, pelakunya beda, maka tingkat dosanya berbeda. Kenapa? Faktor pendorongnya berbeda. Sudah aki-aki, kata orang kaki sebelah sudah dikubur, masih berzina lagi, na'udzubillah. Iya, itu dosanya lebih besar lagi. Begitu pula bulan Ramadan, jemaah sekalian, faktor pendorong berkurang, setan dibelenggu. Dan kaum muslimin, Masya Allah, di bulan Ramadan luar biasa, umumnya meninggalkan maksiat, sehingga setan-setan manusia pun berkurang pada taubat di bulan Ramadan. Maka faktor pendorong kita berbuat dosa itu sudah sangat berkurang. Bukan tidak ada, tapi sangat berkurang. Allah menolong kita, sehingga kalau kita masih melakukan dosa, dosanya lebih besar lagi. Iya. Jadi di antara yang harus kita manfaatkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan sampai setelah bulan Ramadan kita kembali lagi melakukan dosa-dosa padahal kita sudah bertobat darinya. Dan itu pertanda amalan kita nggak diterima. Hati-hati jemaah sekalian, kata para ulama, pertanda amalan kita tidak diterima apabila setelah kita melakukan amalan itu kita melakukan dosa. Karena Allah itu yang maha berterima kasih, yang maha bersyukur, asy-syakur. Kalau kita berbuat baik dan amalan baik kita diakui oleh Allah, diterima oleh Allah, tentu balasannya baik juga. Yaitu Allah berikan kita hidayah untuk melakukan amalan baik setelahnya. Tapi kalau kita melakukan dosa setelahnya, menunjukkan amal kita nggak diterima. Sehingga balasannya Allah sesatkan kita, na'udzubillah. Dan itulah rahasianya mengapa setelah bulan Ramadan kita diperintahkan setelah 1 Syawal dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, supaya setelah kebaikan disusul dengan kebaikan berikutnya. Iya. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyam syahri Ramadan wa fadailuhu katsirah. Inilah sebagian hadis tentang keutamaan puasa bulan Ramadan dan keutamaannya sangat banyak. Adapun hikmahnya, al-hikmatu min masyru'iyati sawmihi syara'allahu subhanah as-sawm lihikamin adidatin wa fawaid kathirah. Hikmah disyariatkannya puasa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa karena ada hikmah-hikmah yang banyak dan faidah-faidah yang melimpah. Famin dzalika, diantaranya ada 3 hikmah dan faidah yang paling penting yang disebutkan oleh para penulis di sini. Yang pertama, tazkiyatun nafs wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radhilah. Pembersihan diri dan pensuciannya serta dihilangkannya perangai-perangai yang buruk dan akhlak yang rendah.
Li'anna shauma yudayyiqu majariya syaitan. Karena puasa itu akan mempersempit aliran jalan-jalan setan fi badanil insan, di tubuh manusia. Jadi jemaah sekalian, pengaruh puasa kepada fisik kita itu juga bisa berpengaruh pada kebaikan diri kita. Ketika kita berpuasa, aliran darah kita itu dipersempit, tidak terbuka lebar seperti orang yang tidak puasa. Maka jemaah sekalian, dengan itu aliran atau jalan setan pun menjadi sempit. Ini secara fisik. Ini secara fisik. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitan yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia di aliran darah, di peredaran darah. Maka dengan puasa mempersempit aliran darah kita, itu juga mempersempit jalan setan. Ini pengaruhnya secara fisik. Adapun pengaruhnya secara psikis, maka itu jelas. Karena orang yang berpuasa dilatih untuk beramal soleh. Sebab hakikat puasa adalah mencegah diri kita dari perbuatan yang haram. Bukan sekedar mencegah diri kita dari pembatal puasa. Ini yang harus kita pahami. Hakikat puasa bukan sekedar mencegah diri kita dari pembatal puasa, tapi mencegah diri kita dari perbuatan yang haram. Walaupun jemaah sekalian, tidak semua perbuatan yang haram membatalkan puasa, tapi mengurangi, bahkan bisa menghilangkan ibadah puasa itu, pahalanya. Bisa menghilangkan pahala ibadah puasa, walaupun di satu sisi sah. Contohnya ghibah. Ghibah itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan atau minimal mengurangi puasanya. Jadi apa yang dia dapatkan dari puasanya? Hanya lapar dan haus. Sebagaimana juga dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahlah, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram dan kejahilan. Kejahilan itu adalah perbuatan-perbuatan tanpa berdasarkan ilmu. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis yang lain, rubbas shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Bisa jadi orang yang berpuasa itu bagiannya dari puasa hanyalah lapar dan haus. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, perisai dari api neraka. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Yang kedua, perisai dari perbuatan haram di dunia. Dan yang pertama tidak akan kita dapatkan sampai kita punya yang kedua. Dalam lanjutan hadis, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Maka apabila hari di mana seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, janganlah dia berteriak-teriak, berisik, wala yajhal, dan janganlah dia melakukan kejahilan. Fa in syatamahu ahadun au qatalahu
falyakul inni shaimun, inni shaimun. Maka apabila ada orang yang mencacinya, membulinya, atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia katakan kepada orang itu, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Apakah itu artinya tunggu sampai saya berbuka? Tidak. Artinya kita terlatih, dilatih selama puasa, sehingga ketika sudah berbuka sudah terlatih. Kita bisa menahan amarah kita. Kita tidak melayani orang melakukan kejahilan itu, mengajak kita bertengkar. Maka ini maknanya puasa membersihkan diri kita, karena kita dilatih dengan amal-amal soleh, dilatih menjauhi yang haram. Makanya anak muda yang belum nikah, belum mampu nikah, kata Nabi SAW, hendaklah dia berpuasa. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai yang membentengi pandangannya dari yang haram, yang menjaga lisannya dari yang haram, menjaga seluruh anggota tubuhnya dari yang haram. Ini hakikat puasa. Kalau puasa tidak seperti itu, maka tidak ada gunanya kita berpuasa. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Dalam puasa itu melatih kita untuk zuhud terhadap dunia dan kenikmatan-kenikmatannya, serta memotivasi kita untuk kehidupan akhirat dan berbagai kenikmatannya. Jadi ini jemaah sekalian, di antara hikmah puasa, agar kita tidak menjadi hamba dunia yang selalu mementingkan dunia. Selama 11 bulan kita mau makan apa saja kita makan. Maka di bulan Ramadan, di siang hari kita dilatih mencegah diri kita dari memakan makanan walaupun kita suka, walaupun pada dasarnya makanan itu halal. Maka ini melatih kita untuk zuhud dalam kehidupan dunia, tidak mementingkan dunia dan lebih mementingkan akhirat. Yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'alal 'ataf 'alal masakin wasyu'ur bi alamihim. Puasa itu membuat kita lebih sayang kepada orang-orang miskin dan ikut merasakan kepedihan hidup mereka. Li'anna sha'ima yadhuku alamal ju' wal 'atash. Karena orang yang berpuasa itu merasakan beratnya lapar dan haus. Jadi jemaah sekalian, ini hikmah dan pelajaran yang harus kita petik dari ibadah puasa. Kita pun ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin. Mereka bukan hanya sekedar berpuasa bulan Ramadan, bahkan bisa jadi sepanjang tahun mereka berpuasa. Kita hanya bulan Ramadan saja. Maksudnya agar kita perhatikan keadaan mereka, agar kita berinfak, bersedekah kepada mereka. Itulah sebabnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan, dan dianjurkan banyak bersedekah selama bulan Ramadan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, bukan orang yang kaya raya, tapi ternyata ketika masuk bulan Ramadan, beliau menjadi manusia yang paling dermawan, lebih dermawan dibanding hari-hari sebelumnya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih dermawan lagi. Maka manfaatkan bulan Ramadan untuk banyak bersedekah kepada orang-orang miskin, karena kita merasakan kepedihan mereka, tidak bisa makan, tidak bisa minum, bukan hanya bulan Ramadan tapi sepanjang waktu.
Ila ghairi dzalika minal hikam al-balighah wal fawaid al-adidah. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang sangat besar dan faidah-faidah yang sangat banyak. Paling tidak ini 3 yang sangat penting untuk kita ingat.